Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oriza Ardiariska dari Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan video bahan ajar saya yang berjudul Manajemen Strategi. Adapun tim penyusun video bahan ajar ini, yang pertama adalah saya sendiri, Oriza Ardiariska, kemudian Ibu Rahmarina Wijayanti, Ibu Fitria Andriani, Bekti Govinda, dan Maritza Azahra. Ini merupakan profil dari tim penyusun video bahan ajar manajemen strategi. Sebelumnya kita akan memahami terlebih dahulu terkait dari definisi manajemen. Menurut Arteri, manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Menurut James A. F. Stoner, manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta pengguna semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa suatu manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang terbatas. Selanjutnya kita akan memasuki terkait pembahasan definisi strategi. Chandler menyebutkan, strategi adalah sebuah alat dari perusahaan ataupun organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan untuk keperluan jangka panjang dan juga digunakan untuk pemprioritasan alokasi sumber daya. Selain itu, definisi lain juga disebutkan oleh Quinn yang menyebutkan strategi sebagai sebuah bentuk dari perencanaan yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan, dan juga rangkaian yang bisa bersatu menjadi suatu kesatuan yang utuh, di mana strategi sebagai formulasi yang disusun dengan baik, supaya dapat membantu penyusunan sumber daya dari perusahaan atau organisasi, supaya mampu bertahan dari ketatnya persaingan. Setelah kita mengetahui apa itu manajemen dan apa itu strategi, maka tentunya kita dapat menyimpulkan, apa sih yang disebut dengan manajemen strategi? Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang menghasilkan perumusan ataupun formulasi dan pelaksanaan rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan ataupun organisasi. Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, baik perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang. Selanjutnya adalah implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian. Manajemen strategi menekankan kepada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan atau suatu organisasi. Semula disebut kebijakan bisnis. Manajemen strategi meliputi perencanaan strategi jangka panjang. Seperti yang telah saya sebutkan pada slide sebelumnya, dalam manajemen strategi terdapat 4 proses atau 4 elemen. Yang pertama adalah pengamatan lingkungan. Yang kedua adalah perumusan strategi. Yang ketiga adalah implementasi strategi. Dan yang keempat adalah evaluasi dan pengendalian. Pada pengamatan lingkungan ini, tentunya suatu organisasi ataupun perusahaan perlu untuk melihat faktor internal maupun faktor eksternal yang ada pada diri dan sekitar
organisasi. Faktor internal meliputi kekuatan ataupun kelemahan yang dimiliki suatu organisasi. Sedangkan faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh suatu organisasi. Setelah diketahui analisa potensi, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal, tentunya baru dapat disusun suatu perumusan strategi dengan mencocokkan antara kekuatan dengan peluang, kekuatan dengan ancaman, kelemahan dengan peluang, kelemahan dengan ancaman. Maka dapat disusun suatu strategi yang paling tepat. Nah, strategi yang telah disusun tersebut nantinya dapat dilakukan implementasi strategi. Tentunya setelah dilihat mana strategi yang prioritas untuk dilakukan penerapannya. Setelah dilakukan implementasi strategi, langkah akhir adalah dengan melakukan evaluasi dan pengendalian. Apakah strategi yang telah kita lakukan tepat atau justru perlu dilakukan suatu perbaikan? Pengamatan lingkungan merupakan tahap pertama dari manajemen strategi. Seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa dalam pengamatan lingkungan itu terdiri dari pengamatan lingkungan eksternal dan juga pengamatan lingkungan internal. Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel, yakni peluang dan ancaman, yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus berperan dalam pengendalian keputusan jangka pendek suatu manajemen inti. Sedangkan berbeda dengan lingkungan internal yang terdiri dari variabel-variabel, yakni kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam organisasi, namun biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek. Proses kedua adalah perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan ditinjau dari kekuatan dan kelemahannya. Selanjutnya pada slide berikutnya kita akan lebih memahami terkait dengan bagaimana merumuskan strategi dengan baik dan benar. Setelah kita melakukan analisa terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal yang ada pada suatu organisasi, maka kita dapat mengetahui posisi dari suatu organisasi tersebut dalam menjalankan suatu strategi. Di sini adalah matriks IE yang merupakan suatu matriks yang menempatkan posisi suatu organisasi. Sumbu X menjelaskan tentang total nilai internal faktor. Sedangkan sumbu Y merupakan nilai dari external faktor evaluation. Jadi di sini nanti akan diketahui suatu organisasi itu ada di posisi yang mana sih? Apakah dia ada pada kuadran 1 ataukah dia ada di kuadran 5 atau mungkin ada di posisi yang ke-9? Penjelasan terkait dengan matriks IE akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Penjelasan terkait dengan matriks IE dapat kita pahami melalui slide ini. Yang pertama adalah kondisi growth and build, yakni jika nilai pada matriks IE berada pada sel 1, 2, dan 4. Maka strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan intensive strategy dan integration strategy. Sedangkan jika berada pada sel 3, 5, dan 7, maka kondisinya adalah kondisi hold and maintain. Artinya apa? Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mempertahankan kegiatan yang sudah berlangsung, namun tetap mengembangkan kuantitas dan kualitas kegiatan. Sedangkan jika berada pada posisi 6, 8, dan 9, atau disebut dengan kondisi harvest atau divest, maka strategi yang dapat dilakukan adalah dengan strategi likuidasi, divestasi, dan pengurangan usaha.
Ini merupakan analisa SWOT yang digunakan untuk menyusun strategi. Setelah kita mengetahui apa itu tadi faktor internal yang terdiri dari kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, opportunity atau peluang, threat atau ancaman, maka kita dapat menyusun strateginya. Strategi yang pertama adalah strategi SO, yakni menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Sedangkan strategi WO merupakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Sedangkan strategi ST merupakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Sedangkan strategi WT merupakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Implementasi strategi adalah tahap yang ketiga, yakni suatu proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan juga prosedur. Proses tersebut mungkin meliputi perubahan budaya secara menyeluruh, struktur, dan atau sistem manajemen dari organisasi secara keseluruhan. Tahapan keempat yakni evaluasi dan pengendalian. Evaluasi strategi adalah tahapan final dari manajemen strategi. Biasanya, manajer ingin mengetahui informasi tentang kapan strategi tertentu tidak berjalan dengan baik. Semua strategi sangat diperlukan untuk modifikasi di masa yang akan datang, sebab lingkungan secara konstan akan selalu berubah. Ini merupakan daftar pustaka atau rujukan yang digunakan dalam menyusun bahan ajar ini. Ada 3 buah buku dan 2 website yang telah digunakan dalam penyusunan buku ajar ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.